Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Kembali lagi di channel Tanya Excel, channel yang membahas seputar Microsoft Excel. Karena banyak yang request, kali ini saya akan sharing suatu aplikasi buku induk, di mana ini bisa dipakai di sekolah atau lembaga lainnya ya. Jadi untuk merekap data dari anggota ya ke dalam suatu database menggunakan Microsoft Excel. Untuk file aplikasinya, link download akan saya sertakan di akhir video. Jadi jangan di skip supaya bisa paham cara menggunakannya. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang Excel dari channel ini. Mari kita sama-sama belajar melalui channel ini. Oke, setelah di-download bentuk filenya seperti ini ya, zip. Jadi silakan langsung diekstrak, ekstrak file atau ekstrak here. Ya, kemudian kita buka. Ya, setelah dibuka bentuknya seperti ini. Ini ada satu folder, file foto, dan file utamanya buku induk pegawai sekolah. Ya, kita buka. Jadi ini tampilan awalnya seperti ini. Jadi ini ada data-data pribadi yang harus diinput. Ini kebetulan saya sudah input. Ya, ini hanya untuk data saja untuk percobaan. Jadi saya isinya asal saja. Ya, namanya Kucing Gemes. Tempat tanggal lahirnya di Jepang 16 Agustus 1943. Udah tua dia. Agamanya Shinto. Alamatnya Kuala Lumpur, status rumahnya minjem, seperti itu dan sebagainya ya. Data ini sesuai dengan buku induk standar. Ini saya buat bentuk Excelnya supaya memudahkan untuk proses penginputannya dan akan menjadi database. Jadi kita langsung contohkan saja. Ini anggap semua datanya sudah diisi. Kemudian di sini ada tombol untuk menambahkan foto. Kita klik di sini. Kita bebas ya pilih file fotonya apa saja. Yang penting formatnya JPG. Misalnya ini ya, fotonya ini misalnya. Kemudian klik open. Ini ada peringatan nomor induk sudah ada. Jadi di sini ada proteksi. Apabila nomor induk ini sudah diinput, maka kita harus memilih nomor induk yang lain. Jadi tidak saya masukkan fungsi untuk membuat nomor induk secara otomatis karena mungkin setiap sekolah mempunyai aturan sendiri-sendiri untuk nomor induknya. Jadi ada formatnya sendiri-sendiri. Jadi itu silahkan ditentukan sendiri ya. Jadi nomor induknya memang harus diinput manual. Oke, kita coba lagi tambah foto. Diklik. Oke, sekarang sudah bisa. Kemudian ini apabila datanya sudah lengkap semua, kita klik ini, input data. Oke, ada muncul pesan input data selesai. Kita bisa lihat di sheet ini. Ini di database ya. Sudah masuk ya datanya. Nomor induknya 1268, namanya Kucing Gemes, tempat tanggal lahirnya dan data lain sebagainya sesuai yang tadi sudah kita input. Nah, untuk file fotonya di sini tidak dimunculkan filenya ya. Karena apabila langsung saya tambahkan foto di sini, itu nanti akan memperberat filenya. Filenya ukurannya bisa besar. Kemudian setelah itu apabila kita ingin menginput yang lain, kita bisa klik tombol ini. Ini untuk membersihkan inputan. Jadi apabila ini diklik nanti akan hilang datanya. Ini untuk mempercepat saya tidak klik. Ini saya rubah saja namanya. Misalnya kita mau input kucing yang lain. Oke, kucing palsu ya. Nomor induknya harus dirubah karena apabila kita menginput dengan nomor ini akan muncul peringatan seperti tadi. Ya, kita coba saja ya. Misalnya kita tambahkan. Ya, ini ada muncul peringatan nomor induk 1268 sudah ada, jadi tidak bisa kita tambahkan. Jadi harus nomornya, induknya harus baru 1269 misalnya ya. Kita klik fotonya ini ya. Ini kucing palsu ya, karena memang ini palsu ya. Oke, kemudian input. Input data selesai. Kita lihat di sheet database. Sekarang ada dua data yang sudah masuk. Kucing gemes dan kucing palsu. Kita bisa klik ini untuk membersihkan. Kemudian kita mau memunculkan data tadi. Misalnya data yang sudah diinput. Kita harus tahu ya nomor induknya. Oke, kita klik tombol ini untuk menampilkan data. Ini akan memunculkan data sesuai yang tadi diinput. Nah, selanjutnya untuk buku induk ini bisa di print atau ini saja untuk melihat data dari pegawai ya, baik itu staf ataupun guru di sekolahnya. Ya, kalau mau di print juga silahkan ya, tinggal di print. Jadi nanti ketika di print tampilannya akan seperti ini. Ini ada 3 halaman nanti totalnya ya. Di halaman terakhirnya ada tanda tangan yang bersangkutan dan kepala sekolah. Itu sesuai kebijakan sekolah masing-masing ya, apakah buku induk ini perlu di print atau tidak. Dan untuk database-nya ini di sini ya akan terinput secara otomatis. Kita coba panggil untuk data nomor induk 1269. Kita bersihkan dulu. Klik 1269. Tampilkan data ya, muncul ya sesuai yang tadi ya. Berarti ini sudah sesuai programnya. Bisa berjalan dengan baik.
Setelah diinput, file fotonya akan otomatis tersimpan ya, tersimpan di folder tadi di sini. Jadi tadi otomatis tersimpan filenya dengan nama filenya adalah nomor induknya. Kembali lagi ke aplikasi yang tadi. Sebenarnya buku induk ini tidak mutlak dipakai hanya untuk data guru saja, tetapi bisa juga dimodifikasi. Misalnya buku induk ini dipakai untuk siswa, ya tinggal disesuaikan saja data-data di sini yang tidak perlu bagi siswa apa, misalnya status rumah seperti itu ya. Mungkin siswa itu kan sudah pasti tinggalnya dengan orang tua, jadi tidak perlu diisi status rumahnya, sewa atau milik sendiri atau dan sebagainya. Ini kata-kata ini bertugas tangga mungkin bisa diganti jadi masuk tanggal. Dan yang harus disesuaikan lagi adalah nama kolom di database ini. Jadi nama ini akan sesuai urutannya dengan, jadi kolom-kolom ini urutannya akan sesuai dengan yang di sheet input ini. Seperti contoh, di sini yang pertama adalah data nama, kemudian data tempat tanggal lahir. Begitu pula dengan di sheet database. Nama, kemudian tempat tanggal lahir. Jadi ini urutannya harus sesuai ya, harus sama. Apabila ingin direvisi, maka urutannya harus sama. Bebas ya, bisa diisi. Kecuali untuk dua kolom ini, kolom nomor dan nomor induk itu jangan dirubah. Tidak boleh dihapus ataupun dipindahkan lokasinya, karena nanti akan error. Hal lainnya adalah di sheet database ini diprotect. Jadi sengaja supaya tidak bisa dilakukan editing atau merubah data langsung di database-nya. Jadi apabila misalnya saya mau coba rubah, ini saya hapus, ini tidak bisa, ada proteksi. Jadi harus di unprotect dengan password. Passwordnya sendiri itu ada di sheet ini. Ini sengaja saya hide ya, jadi bisa di hide, unhide, klik OK. Nah di sini tidak ada passwordnya, jadi langsung saja unprotect ya. Passwordnya adalah ini, 1234. Jadi apabila ingin membuka sheet database tadi, maka passwordnya sama dengan ini, 1234. Ya, kita coba ya. Protect 1234. Enter. Ya. Sekarang bisa dirubah database-nya. Tapi tidak disarankan ya, khawatirnya ada error ya apabila merubah data langsung di database. Nah, bagaimana apabila ingin merubah password database? Itu juga jangan langsung di sini ya, langsung di protect terus di input passwordnya seperti itu jangan di situ. Tapi inputnya di sini. Jadi ketika password ini dirubah, password database juga ikut berubah. Kita coba ya, 4567 misalnya. Enter. Kita coba di sheet database. Kita coba unprotect. Kita coba input password yang lama 1234. Enter. Ya, passwordnya sekarang sudah berubah. Jadi passwordnya adalah password yang baru 4567. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang bisa database-nya bisa dirubah. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk sheet settingnya sebaiknya tetap di hide dan tetap di protect ya, supaya passwordnya tidak mudah diketahui. Jadi seperti itu ya. Ya biasanya kalau di sekolah yang input itu mungkin staf administrasinya, sedangkan untuk passwordnya itu bisa jadi wewenang kepala sekolahnya atau ketuanya di situ ya. Jadi ini di protect. Ya silahkan kalau mau di protect di password dengan password yang lain itu bebas ya. Ini supaya mempermudah saya protect, tapi tidak pakai password. Klik OK dan ini di hide lagi. Tadi saya sampaikan tidak disarankan untuk merubah database langsung di sheet database. Meskipun kita tahu passwordnya dan bisa kita rubah langsung di sini. Itu dihindari ya, khawatirnya akan error. Jadi bagaimana caranya apabila kita ingin merevisi data? Maka bisa dengan mengklik tombol ini. Jadi misalnya namanya jangan kucing palsu, kasihan. Kucing KW gitu ya. Sama aja. Ya, klik ini revisi data. Nah, ini akan muncul pertanyaan input password. Passwordnya adalah yang tadi sudah kita rubah di sheet setting. Tadi 4567 ya, 4567. Klik OK. Oke, revisi data selesai. Kita cek di sheet database. Nomor induk 1269 ini. Ya, berubah ya namanya dari tadinya kucing palsu jadi kucing KW. Seperti itu caranya. Jadi ini fungsinya sebenarnya sederhana ya aplikasi ini. Hanya database saja. Jadi input database, kemudian memanggil data dan untuk revisi data juga. Ya, ditambahkan dengan foto. Untuk penggunaannya ini bisa fleksibel ya, bisa luas, tidak harus untuk sekolah. Jadi misalnya untuk anggota suatu organisasi juga bisa saja ya dipakai. Tinggal disesuaikan saja. Jadi mungkin ini ada informasi yang tidak diperlukan ya tidak usah diisi. Tetapi apabila untuk ditambahkan data baru, mungkin ya harus ditambahkan lagi codingannya.
Silahkan saja apabila ada yang ingin memodifikasi, karena aplikasi ini tidak saya kunci ya. Jadi apabila ingin mengedit, memodifikasi, boleh dilihat codingannya dengan ALTF11 seperti biasa. Ya kalau dilihat codingannya sederhana ya. Ini hanya bermain di looping saja, looping dan insert value saja. Tidak ada yang spesial dengan codingannya, biasa saja ya. Jadi saya pikir cukup mudah dipelajari ya. Silahkan dipelajari. Mungkin untuk codingannya tidak akan saya bahas di sini karena nanti videonya terlalu panjang. Ya, apabila ada yang ingin mendistribusikan, saya persilahkan, tetapi tolong dicantumkan linknya ya. Syukur-syukur diajak subscribe juga ya. Untuk penjelasan aplikasi ini saya kira cukup sampai di sini. Apabila ada yang request atau saran untuk project selanjutnya, silahkan di komen di video saya yang mana saja. Apabila ada yang berminat untuk belajar Visual Basic Application sehingga bisa membuat aplikasi seperti ini, bisa dicek di playlist belajar Excel VBA dari dasar. Bisa klik link di atas. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya.